kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita mari awali dengan doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak silahkan melakukan presensi di link Google Form yang telah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Nah, jangan sampai lupa ya anak-anak. Anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu ada buatan dan alami. Sumber daya alami itu bisa kita dapat dari hewan, tumbuhan, atau hasil tambang. Sedangkan buatan itu seperti waduk dan hutan buatan. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri kosakata, teks eksplanasi, energi alternatif, dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Apakah dari keempat materi tadi kalian pernah mendengar? Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu kosakata. Kosakata dapat dibagi menjadi dua, yaitu kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kosakata baku apa sih itu? Nah, kosakata baku yaitu kata yang ditulis mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan kosakata tidak baku yaitu kata yang ditulis tidak mengikuti pedoman bahasa Indonesia. Nah, ada ciri-ciri kata baku. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, pada pemakaian ilmuwan secara eksplatisitis. Yang keempat, bahasa baku adalah bahasa percakapan. Yang kelima, gunakan bahasa dengan sesuai konteks kalimat. Yang keenam, tidak terkontaminasi oleh tidak racu. Ketujuh, kata baku tidak mengandung arti plonisme. Yang kedelapan, tidak mengandung hiperaktif. Nah, contoh dari kata baku yaitu seperti objek, pasif, efektif, karena, foto, biosfer, bus atau bus, aktif, November, apotek, negeri, teknik, daftar, dan nasihat. Nah, contoh kalimatnya tuh seperti pada hari Senin saya melaksanakan upacara bendera. Tidak baku yaitu yang pertama umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing tertentu. Yang ketiga, dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya dapat berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meski terlihat beda dan bahasa baku. Nah, contohnya itu seperti praktek, pasif, apotik, efektif, dan yang lain sebagainya. Nah, contoh kalimatnya itu seperti saya membeli obat di apotik Enggal. Bukan. Nah, jadi bahasa bakunya itu seperti apotek bukan apotik. Selanjutnya ada teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana. Kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan kejadian lainnya yang dapat terjadi. Satu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial, yang dapat terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Lalu, bagaimana caranya kita dapat mengetahui sebuah teks tersebut dapat disebut sebagai teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca atau percaya terhadap hal-hal yang dibahas. Kemudian menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lainnya.
Nah, selanjutnya teks eksplanasi juga memiliki struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum, teks eksplanasi tersebut mempunyai struktur, yaitu yang pertama, pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, di sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, urutan sebab akibatnya. Nah, setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelasan. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarik kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi, perlu memperhatikan kaidah kebahasaan berikut ini. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi konsual dan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang kelima, bersifat informatif. Pengetahuan. Yang ketiga, sifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca atau percaya terhadap hal-hal yang dibahas. Kemudian menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya teks eksplanasi juga memiliki struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum, teks eksplanasi tersebut mempunyai struktur, yaitu yang pertama, pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, di sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, urutan sebab akibatnya. Nah, setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelasan. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarik kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi, perlu memperhatikan kaidah kebahasaan berikut ini. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi konsual dan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang kelima, bersifat informatif. Selanjutnya, anak-anak baca teks cerita yang telah Ibu kirim melalui WhatsApp group. Nah, setelah anak-anak membaca teks cerita yang telah Ibu kirim, apakah kalian paham mana yang dimaksud dengan pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi? Nah, Ibu akan menjelaskan tentang pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi yang terdapat dari teks cerita tersebut. Pernyataan umumnya yaitu fenomena alam yang sering terjadi di wilayah Indonesia ketika memasuki musim penghujan. Dan akibatnya dan sebab akibatnya disebabkan oleh hujan lokal dan ulah manusia karena membuang sampah sembarangan. Dan interpretasinya
mengajak kembali untuk tertib membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan atau ke area sungai yang justru dapat menimbulkan banjir. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang energi alternatif. Apa sih energi alternatif? Energi alternatif adalah semua sumber energi yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional. Tujuannya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi, sehingga berkontribusi besar terhadap pemasangan global. Apa sih manfaat dari energi alternatif? Yang pertama, mengurangi dampak pemasangan global. Yang kedua, sumber energi tidak ada batasnya. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan masyarakat secara drastis. Yang keempat, menghemat sumber daya dan uang. Yang kelima, menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan. Selanjutnya kita akan mengenal jenis dan contoh energi alternatif. Apa sajakah contoh dan jenis energi alternatif itu? Yang pertama adalah matahari. Energi alternatif matahari bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Panel surya ini mempunyai rangkaian sel fotovolta yang diartikan sebagai cahaya listrik. Energi alternatif ini bisa menggerakkan kendaraan listrik, bahkan perahu listrik yang dipasangkan panel surya. Hanya saja, penggunaan panel surya ini masih terbatas karena biaya per wattnya masih relatif tinggi, bisa 10 kali lipat dari bahan bakar fosil tergantung keadaan. Yang kedua adalah geotermal. Geotermal atau panas bumi berasal dari dalam bumi yang berasal dari aktivitas vulkanik dari gunung berapi, seperti air panas, uap alam, dan bebatuan kering. Penelitian di Islandia sudah menemukan kekuatan baru dari energi ini, hingga mampu melipat gandakan jumlah listrik hingga 10 kali lipat. Yang ketiga adalah angin. Ternyata, angin yang setiap hari kita rasakan juga masuk ke dalam daftar energi alternatif. Energi angin rupanya bisa diubah dari energi kinetik menjadi energi mekanik yang dihubungkan ke mesin generator, sehingga menghasilkan energi listrik. Penggunaan energi angin dimanfaatkan dengan baik di Belanda yang memiliki kincir angin yang besar untuk memompa air irigasi ke pertanian dan penghasil listrik. Yang keempat adalah hydropower. Hydropower dibuat dengan cara membendung air sungai lalu mengarahkan pipa air menuju turbin. Energi yang didapat berdasarkan proses jatuhnya air ke turbin dan banyaknya jumlah air yang mengalir. Tentu saja pembangkit listrik tenaga air atau PLTA amat membutuhkan sumber air yang sangat besar dan pembangunan tempat yang besar untuk menampung air, layaknya danau atau waduk alami. Nah, anak-anak, energi yang kelima yaitu biomasa. Biomasa ini berasal dari sisa pembuangan kotoran manusia atau kotoran hewan. Energi ini diubah dengan cara dibakar terlebih dahulu atau dicampur dengan bahan lain yang ditampung dalam suatu tangki. Nantinya akan disalurkan melalui pipa instalasi atau yang disebut dengan biogas. Contoh penggunaan energi alternatif ini bisa menggantikan pemakaian gas tabung untuk memasak. Yang keenam adalah tidal. Seperti namanya, energi tidal ini berasal dari pasang surut air laut. Salah satu kelemahan energi ini terletak pada alat konversi yang bisa bertahan di air laut supaya terhindar dari korosi dan arus laut. Prinsip kerja energi ini terletak pada besar volume air yang terjadi pada saat pasang air laut. Selanjutnya, anak-anak, energi yang ketujuh yaitu etanol. Etanol alias etil alkohol berasal dari alkohol dari suatu proses fermentasi pada tumbuhan tertentu, misalnya tumbuhan jagung dan gandum. Brazil adalah negara yang berhasil mengembangkan energi ini sehingga tidak bergantung lagi dengan bahan bakar minyak atau BBM.
Nah, anak-anak, yang kedelapan adalah nuklir atau uranium. Nuklir mampu menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Buktinya, hasil ukur 1 gram zat radioaktif bisa menghasilkan energi listrik sebanyak 50.000 kWh per jam. Manfaat lain dari energi nuklir ini yakni tidak menghasilkan efek rumah kaca, sehingga mencegah pemanasan global. Jepang menjadi negara yang sukses mencoba energi ini dan beberapa wilayah di sana sudah menggunakannya. Anak-anak, energi yang ke-9 adalah hidrogen. Kabarnya, hidrogen ini diklaim lebih baik dibandingkan BBM karena tidak menghasilkan polusi yang berbahaya bagi lingkungan. Proses pembuatan energi ini adalah melalui air yang dibakar oleh listrik dan panasnya layaknya bensin. Selanjutnya, hidrogen dihasilkan melalui proses penyimpanan yang dicampur dengan oksigen dari atmosfer sampai terjadi reaksi kimia. Adanya reaksi itu membentuk energi yang dikonversi menjadi listrik hampir 100% dan sisanya ialah panas. Hanya saja, penggunaan energi hidrogen ini membutuhkan banyak energi dan proses yang cukup lama. Yang ke-10 ada piezoelektrik. Piezoelektrik ini adalah contoh energi alternatif yang dihasilkan dengan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja energi ini dengan banyaknya tekanan dari orang-orang yang berada di suatu tempat, lalu dikonversi menjadi energi listrik. Contoh pemanfaatan energi alternatif pembangkit listrik tenaga manusia ini adalah negara Jepang, yang memanfaatkan lalu lalang para penumpang di stasiun Tokyo. Mereka meletakkan perangkat lempengan piezoelektrik di lantai gerbang tiket atau area lain di stasiun. Anak-anak, energi alternatif ke-11 yakni biodiesel. Biodiesel merupakan energi alternatif pengganti energi fosil. Energi ini sudah lama dikenal khususnya di negara-negara maju. Malah sudah ada beberapa negara yang mulai menggunakan biodiesel sebagai bahan bakar utama. Energi ini bisa diperoleh dari lemak binatang dan tumbuhan sehingga ramah lingkungan. Selanjutnya di pelajaran MIPA ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik yaitu ada dua, rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Yang Ibu akan bahas yaitu rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan satu dengan yang lainnya. Rangkaian seri memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya itu seperti hanya memerlukan sedikit kabel. Kemudian lampu pada rangkaian seri akan menyala lebih terang. Kemudian kuat arus sama antara lampu dengan satu yang lainnya. Nah, kelemahannya itu seperti boros. Bila satu lampu mati, maka semua lampu akan mati. Kemudian baterai akan lebih cepat habis. Pengertian pada rangkaian paralel. Nah, sebuah modul yang dikenal dalam bidang listrik, rangkaian paralel ini secara sederhana diartikan sebagai rangkaian listrik yang bagiannya semua dihubungkan secara bersusun. Nah, akibatnya rangkaian paralel ini terbentuk cabang, diantaranya sumber arus listrik. Karena itulah rangkaian ini disebut sebagai rangkaian bercabang. Nah, semua percabangan yang ada dalam rangkaian ini bisa dilewati oleh arus listrik. Nah, pada setiap cabang itulah komponen listrik yang terpasang. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari rangkaian paralel. Nah, apa-apa saja sih ciri-ciri dari rangkaian paralel ini? Yaitu seluruh komponen listrik terpasang secara sejajar dan bersusun. Di rangkaian paralel, arus yang mengalir di setiap cabang besarnya akan berbeda. Nah, tiap komponen tersambung dengan kutub negatif dan kutub positif secara bersamaan dan besarnya dari sumber tegangan, maksudnya seluruh komponen memperoleh tegangan yang besarnya sama dan hambatan totalnya jadi lebih kecil dari hambatan tiap komponen listrik.
Selanjutnya, Ibu akan jelaskan kelebihan dan kekurangan dari rangkaian paralel ini. Nah, tentunya paralel ini mempunyai kelebihan serta kelemahannya. Baik, sebelum itu Ibu jelaskan dulu ya anak-anak, apa itu kelebihan dari rangkaian paralel. Nah, kelebihannya itu jika skalar dimatikan, maka tidak seluruh komponen mati, kecuali komponen yang sedang terhubung dengan skalar yang dimatikan. Contohnya pada lampu ya anak-anak. Nah, selain itu, apabila terdapat salah satu cabang atau komponen listrik yang rusak atau terputus, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi. Hal ini dikarenakan masih terdapat cabang lainnya yang bisa dialiri arus listrik dan komponen yang tidak rusak tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagian kekurangan dari rangkaian paralel. Nah, kekurangan dari rangkaian ini adalah untuk menyusun seluruh rangkaian yang diperlukan banyak kabel atau penghantar listrik. Beberapa contoh dari rangkaian paralel ini yaitu seperti lampu rumah. Nah, terus peralatan listrik yang sering dirangkai secara paralel adalah lampu pada instalasi rumah tangga. Adapun manfaat dari rangkaian paralel ini yaitu pada lampu lalu lintas, ya seperti yang sering kita lihat ya anak-anak, lampu yang ada di jalan. Terus ya digunakan untuk lampu yang ada di rumah ya, untuk menerangi rumah ya anak-anak, yang seperti yang ada di rumah kita. Terus digunakan untuk lampu hias ya, seperti yang sering kita beli ya anak-anak, lampu yang berwarna-warna tuh, itu juga termasuk sebagai rangkaian paralel. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas, yaitu berupa tugas refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Apa-apa saja sih yang kalian dapat pada hari ini. Nah, terus tugas tersebut dikumpulkan di grup WA ya anak-anak, jangan lupa ya. Nah, terus jangan lupa gunakanlah masker, jaga kesehatan, jaga jarak. Terus kalau keluar rumah jangan lupa cuci tangan. Terus jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. Nah, baik, Ibu tutup dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu pimpin doa secara Islam, yang lain silakan menyesuaikan. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Dadah.